Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perenungan kita hari ini saya beri tema kehilangan kesempatan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang kesempatan, maka kita harus ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dia tidak pernah tidak setia terhadap janjinya. Dia sangat merindukan bahwa setiap orang yang percaya, dan bahkan seluruh manusia, diharapkan untuk boleh atau mengalami keselamatan. Dan Allah memberikan terlalu banyak kesempatan bagi kita untuk bisa menerima Dia, untuk bisa mencari Dia. Allah memberikan ruang yang sangat besar, saudara. Saya ingat, saudara, ketika dulu masih belum memahami benar tentang keberadaan Tuhan, tentang bagaimana percaya Tuhan. Saya mengerti benar bagaimana tuntunan Tuhan sampai akhirnya bisa mengenal Dia. Walaupun memang belum sempurna pengenalan itu, tetapi setidaknya mengerti tentang kondisi keadaan yang sering terjadi dan bisa mengambil kesimpulan itu adalah bagian dan cara Tuhan mendewasakan. Jadi semua yang terjadi sangat diyakini, saya meyakini bahwa itu adalah tuntunan Tuhan. Dan kalau seandainya Tuhan tidak memiliki kesabaran, kalau seandainya Tuhan tidak memberikan waktu dan kesempatan, dengan begitu panjangnya proses pergumulan ini, kalau kita bisa memandang Allah itu sebagai manusia, kalau kita bisa memandang Dia sebagai manusia, maka kita sebenarnya adalah orang-orang yang sudah lama binasa. Sudah lama kita dimurkai oleh Tuhan. Tetapi ayat Alkitab hari ini memberikan kita sebuah harapan bahwa Allah kita itu tidak lalai menepati janji. Walaupun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Allah tidak lalai. Dan ketidaklalaian Allah ini memiliki unsur penting, di mana Dia memberikan kesempatan bagi kita untuk supaya kita bertobat. Jelas, saudara, tidak ada kesempatan yang lain. Allah pun kalau Dia memberikan kesempatan bagi kita untuk kita bisa mengubah kehidupan, itu agar supaya kita bertobat, selanjutnya kita diselamatkan. Jadi orang yang memaknai kesempatan yang diberikan oleh Allah adalah orang yang mau bertobat. Selama kita mengerti arti dari Allah memberikan kesempatan dan menyadari tentang bagaimana Allah berkata Dia tidak lalai menepati janjinya, itu adalah kesempatan saudara dan saya bertobat. Selanjutnya itu adalah kesempatan untuk saudara bisa mengenal Dia. Seharusnya kita bisa mengerti hal ini dan kita bisa bersyukur. Puji Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan. Begitu panjang waktu kita jatuh bangun di dalamnya. Waktu yang Tuhan berikan begitu panjang dan kita jatuh bangun untuk bisa mengerti Dia. Kita sering masih terseret dengan keinginan kita. Kita masih ingin menjalani kehidupan sesuai dengan keinginan kita. Kita masih ingin melakukan dosa. Kita masih ingin hidup dalam kehidupan yang amburadul dan tidak menyukakan hati Tuhan. Tetapi Allah tetap memberikan kita kesempatan. Kadang dalam
ejekan-ejekan manusia yang memang akan dibinasakan. Mereka berkata, untuk apa mencari Tuhan? Ejekan-ejekan mereka dari dulu sampai sekarang bilang Yesus sudah mau datang tapi tidak datang-datang. Bertobat, hidup cari Tuhan dan hidup tidak cari Tuhan pun sama. Bahkan kelihatan seperti yang saya katakan lalu, kelihatan masih orang yang tidak mencari Tuhan. Hidupnya masih lebih nyaman, lebih enak, lebih diberkati. Hidup mencari Tuhan kok repot begini ya, sulit begini. Tapi ini adalah kesempatan, saudara. Kesempatan bagi kita untuk terus merenungkan perjalanan iman kita. Ketika kita mengalami kondisi-kondisi tertentu, itu adalah kesempatan untuk kita bisa menghayati tentang bagaimana kehadiran Allah. Jadi semua area kehidupan kita itu kesempatan, saudara. Alasan kuat Tuhan memberikan kita kesempatan agar supaya kita semakin sadar dan kita bertobat. Jangan keraskan hatimu, saudara. Kita berkata jangan keraskan hatimu. Seperti bangsa Israel dalam perjalanan, mereka mengeraskan hati. Mereka menolak Tuhan dengan persungutan mereka. Mereka menolak Tuhan dengan menyembah berhala. Mereka memuaskan keinginan-keinginan hawa nafsu mereka dengan penyembahan berhala. Walaupun mereka melihat Allah mereka dengan tuntunannya yang luar biasa, tiang awan, tiang api, tetapi mereka tetap melakukan dosa. Mereka tetap bersungut-sungut. Mereka tetap mencaci maki. Mereka tetap berbuat dosa, berontak di hadapan Allah. Jangan, saudara, jangan keraskan hatimu. Kita diberikan kesempatan supaya kita bertobat. Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan supaya kita bertobat. Kalau kau mengharapkan mungkin tuntunan dalam kondisi-kondisi tertentu, Tuhan berikan, maka itu adalah kesempatan bagi saudara untuk bertobat. Kalau saudara lagi mengalami kondisi aman, baik-baik saja, semua aman, diberkati, dan ada kesempatan untuk memuliakan Tuhan melalui pengorbananmu, Tuhan izinkan itu supaya kau hidup mencari Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan alasan kenapa kita diberi kesempatan. Maka temukan alasan Tuhan kenapa saudara dia memberikan saudara kesempatan untuk bertobat. Temukan dalam hidup saudara. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melihat orang yang telah kehilangan kesempatan? Bagaimana kita bisa melihat bahwa orang ini telah kehilangan kesempatan? Pertama, orang yang kehilangan kesempatan adalah orang yang mengambil sikap untuk tidak mencari Tuhan. Itu berarti kehilangan kesempatan. Jadi selama saudara acuh tak acuh, cuek bebek, merasa tidak penting mencari Tuhan, nanti pada suatu titik Anda selesai, hidup saudara berakhir, Anda kehilangan kesempatan. Kenapa harus demikian? Karena selama masih ada nafas kehidupan, itu berarti selalu ada kesempatan untuk saudara bisa memaknai kehidupan ini untuk mencari dan menemukan Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak merasa itu penting, tidak merasa itu sesuatu yang harus dilakukan untuk mencari Tuhan, mengenal Dia dengan benar, saya pastikan Anda kehilangan kesempatan. Karena orang yang kehilangan kesempatan bukan tiba-tiba dia kehilangan ingatan, atau tiba-tiba dia menjadi orang gila karena sudah tidak mencari, tidak memikirkan Tuhan. Atau tiba-tiba orang yang demikian adalah orang yang tiba-tiba dikurung di suatu tempat dan sudah tidak bisa melihat apapun. Tetapi orang yang kehilangan kesempatan itu adalah orang yang sadar, tetapi dalam kesadarannya dia tidak mencari Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Ciri orang kehilangan kesempatan itu, ingat baik, adalah orang yang mengambil sikap untuk tidak mencari Tuhan. Dan selanjutnya, ciri khas orang kehilangan kesempatan, pasti binasa. Pasti binasa. Sudah sangat pasti dibinasakan. Maka kalau sudah bicara kebinasaan, tidak ada lagi kesempatan yang kedua. Tinggal waktu yang menunggu, saudara. Tinggal waktu. Nanti saudara akan bisa melihat bahwa orang-orang yang
yang tidak memiliki kesempatan akan sangat menyesal pada akhirnya. Kita hari-hari ini pun sepertinya kita dalam kondisi terpuruk dengan keadaan kita karena kita berusaha untuk mencari Tuhan. Tetapi kita tidak akan pernah menyesal. Berbeda dengan orang yang kehilangan kesempatan. Dia pasti menyesal. Dan penyesalannya itu tidak akan mengubah keadaan. Jadi jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Kita diarahkan, dituntun, dibawa oleh Tuhan kepada kondisi-kondisi agar supaya kita memiliki kesempatan untuk mencari Dia. Ada peluang untuk kita meraih Tuhan, maka raihlah peluang itu. Jangan kita kehilangan kesempatan. Biarlah hidup kita menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Amin.